Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video pertama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor soal dari Google Docs ataupun juga Microsoft Word ke Google Form tanpa menggunakan add-on, baik itu Form Builder ataupun Automagical. Yang pertama yang kita perlukan pastinya soal. Di sini saya punya dua contoh soal dalam bentuk Microsoft Word, soal pilihan ganda. Nah, untuk formatnya sendiri, di sini untuk nomor soal tidak perlu dituliskan. Kemudian untuk opsi jawaban, di sini saya contohkan beberapa format yang bisa digunakan, walaupun sebenarnya untuk opsi pilihan jawaban tidak menggunakan numbering juga tidak masalah. Di sini yang pertama, untuk soal pertama dan kedua saya gunakan format numbering dalam bentuk abjad. Kemudian untuk soal ketiga dan empat saya gunakan numbering angka. Dan kemudian untuk soal berikutnya saya gunakan bullet. Kemudian untuk soal berikutnya saya tidak gunakan numbering, jadi langsung opsinya saja. Dan dua soal terakhir itu saya gunakan centang. Nah, kemudian pastikan untuk setiap soal itu tidak ada tidak ada spasi antar paragraf. Jadi dari soal pertama lanjut ke soal kedua, lanjut ke opsi pertama, lanjut opsi kedua sampai opsi kelima, kemudian dilanjutkan dengan soal kedua dan begitu seterusnya. Nah, kemudian yang kedua yang kita perlukan adalah script yang nanti akan kita gunakan untuk mengimpor soal yang telah kita buat pada Google Form. Baik, langsung kita mulai saja. Pertama kita buka browser. Kemudian di sini kita akan gunakan 3 link. Yang pertama link untuk ke Google Dokumen, yaitu docs.google.com/dokumen. Kemudian link untuk menuliskan skrip yang telah kita siapkan, yaitu script.google.com. Dan yang ketiga link untuk ke Google Formulir itu sendiri, yaitu docs.google.com/forms. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah dokumen baru dengan mengklik tanda tambah. Kemudian kita akan impor soal yang telah kita siapkan pada Microsoft Word sebelumnya. Caranya dengan pilih file, kemudian buka. Kemudian kita pilih menu upload dan kita cari file yang telah kita siapkan tadi, atau bisa dengan menarik soal yang telah kita siapkan. Di sini saya akan gunakan soal yang pertama, contoh soal 1. Kemudian saya upload di sini. Kita tunggu sebentar sampai soalnya terupload semua. Baik, di sini soalnya sudah terupload semua. Langkah berikutnya, kita akan menyalin skrip yang telah kita siapkan tadi dengan cara kita pilih project baru. Kemudian kita salin skrip yang telah kita siapkan tadi dengan cara pilih semua. Kemudian copy. Kemudian kita tempelkan pada tempat skrip yang telah disediakan. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk nama silakan gunakan nama yang diinginkan. Di sini saya akan gunakan tambah soal. Nah, kemudian kita lihat sebentar ke Google Formulir. Di sini saya belum memiliki formulir apapun. Jadi nanti ketika skripnya kita jalankan, seharusnya di sini akan bertambah satu formulir baru. Kita kembali lagi ke skrip yang tadi. Kita lihat di baris kedua, di sini ada URL Google Docs.
Nah, di sini link di sini bisa kita ganti dengan link dokumen yang telah kita upload tadi pada langkah pertama. Ini tinggal kita copy saja, kemudian kita paste pada tempat ini, kemudian kita simpan. Kemudian di baris kelima kita bisa mengganti nama form dengan nama yang kita inginkan. Misal di sini saya gunakan nama contoh soal. Kemudian judul form juga kita bisa sesuaikan dengan judul yang kita inginkan. Misal saya gunakan soal contoh, kemudian kita simpan. Nah, di sini untuk formulirnya saya sudah set dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, formulir tersebut telah saya set menjadi kuis. Jadi ketika soal-soalnya nanti telah diimpor ke Google Formulir, maka otomatis formulirnya akan langsung menjadi kuis yang bisa dikerjakan siswa. Kemudian untuk pengaturan yang kedua, saya set supaya soalnya acak otomatis. Kemudian yang ketiga, saya set progress bar. Sebenarnya ini tidak terlalu penting sih, jadi bisa dihapus. Kemudian yang terakhir, saya set limit one response, sehingga siswa hanya bisa mengirimkan jawaban satu kali saja. Kemudian berikutnya, karena soal yang tadi saya buat ada 10, maka supaya dapat poin 100, saya set poinnya 10 untuk satu soal. Di sini 10. Nah, jika nanti soalnya kurang dari 10 atau lebih dari 10, silakan sesuaikan sendiri dengan cara mengganti angka 10 dengan angka yang diinginkan. Nah, kemudian sudah selesai penyesuaiannya, maka langkah berikutnya tinggal kita jalankan kode ini dengan cara klik tombol yang ada di sini. Nah, kemudian ketika muncul authorization require, kita pilih review permission untuk kita berikan izin script tersebut berjalan. Kemudian kita pilih email yang kita miliki, yang akan kita gunakan. Kemudian pilih lanjutan, kemudian buka tambah soal. Kemudian scroll ke bawah dan izinkan. Baik, telah berhasil. Nah, script ini sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita lihat pada Google Formulir, kita refresh. Nah, di sini sudah muncul satu form baru yang telah diinput otomatis menggunakan script yang tadi kita gunakan. Kita coba lihat. Baik, sama seperti yang kita gunakan tadi. Nama form tadi saya gunakan contoh soal, kemudian judul form saya gunakan soal contoh. Sama, kemudian soalnya tadi ada 10, sehingga jumlah nilainya pasti 100, di sini 100. Nah, kemudian tadi juga terdapat beberapa pengaturan yang saya lakukan, yaitu yang pertama, limit one response, jadi siswa hanya dapat menjawab satu kali. Kemudian saya gunakan status progress. Ini biasanya berguna ketika kita bagi menjadi lebih dari satu bagian. Kemudian setiap pertanyaan nanti akan acak tampilnya dan langsung dijadikan sebagai kuis. Nah, kemudian kekurangan dari script yang tadi saya telah buat itu, yang pertama, kita harus menetapkan kunci jawaban untuk setiap soal manual satu persatu. Jadi misalnya untuk soal pertama, kunci jawabannya kita pilih sendiri. Kemudian selesai. Kemudian juga untuk opsi itu kita tidak bisa mengacak otomatis, jadi harus di set satu-satu seperti kunci jawaban. Begitu juga untuk soal berikutnya, kita set kunci jawaban satu persatu. Kemudian jika ingin diacak urutan opsinya, maka pilih acak urutan opsi. Dan begitu seterusnya. Nah, ada 10. Nah, kemudian jika sudah selesai, tinggal digunakan dengan cara klik kirim dan ambil linknya. Kemudian tadi saya sudah siapkan satu contoh soal lagi di sini.
Saya akan coba sekali lagi. Nah, jika ingin menggunakan script ini untuk selanjutnya, kita tinggal mengganti link yang ada di sini dengan link dari dokumen yang baru. Misal di sini saya akan upload file yang baru. Kemudian saya ambil contoh soal kedua. Kemudian kita ambil linknya dan kita salin di tempat link pada script yang telah kita punya tadi. Kemudian kita simpan. Kemudian tinggal sesuaikan judul dan nama dari form tersebut dan juga skor tiap soal apabila diperlukan. Karena untuk soal yang kedua ini saya punya 5 soal, jadi saya gunakan skor 20 untuk satu soal. Kemudian kita simpan. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita jalankan kodenya. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita kembali ke Google Formulir, kita refresh, dan bisa dilihat di sini bahwa ada form yang kedua yang baru saja dibuat menggunakan script yang tadi kita gunakan. Nah, di sini ada 5 soal dengan skor 100 karena tiap soal tadi saya set skornya 20. Baik, saya kira sampai di sini saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.